Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 2. Mari simak penjelasan berikut ini. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Nah, untuk memahaminya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Jawabannya, jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, maka kandungan minyak yang ada pada air akan melekat di baju dan akan membuat baju yang dicuci menjadi kotor. 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercampur kuman penyebab penyakit? Jawabannya, jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit, maka basil yang terdapat pada air akan berpindah ke badan kita, sehingga menimbulkan macam penyakit menyerupai sakit perut dan diare. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Jawabannya, ikan-ikan yang ada di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri akan mati dan tidak layak dikonsumsi. 4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Jawabannya, kesimpulannya adalah air sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Mari kita baca bersama-sama bacaan Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar dapat menahan air di dalam tanah. Selanjutnya, berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut ini. Ada 4 pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Jawabannya, Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Jawabannya, pertama, cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Pertanyaan ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Jawabannya, 1. Kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. 2. Hasil panen berkurang. 3. Banyak hewan mati. Pertanyaan keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih?
Jawabannya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih: 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikanlah penggalan cerita bergambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak biasanya hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada Kakek Bangau. Merasa iba, maka Kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya Kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Kemudian beberapa contoh gambar cerita memang banyak kita temui. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah cerita bergambar dengan judul Ikan dan Kakak Diko. Gambar pertama, Kakak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar tiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby," jawab kakak. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Ciri-ciri gambar cerita adalah: 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Selanjutnya, tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku sehat, airku bersih. 2. Aku menjaga sungaiku bersih. 3. Indonesia beragam, Indonesia kaya. Buatlah gambar cerita pada buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Kemudian, selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6. Mari kita ulang lagi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja, kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.